Ngomongin soal technical bro, kemarin ada satu yang lu call lagi dalam, Yes. yaitu Ethereum. Coba lu kasih tunjuk analisa biar teman-teman bisa dapat gambaran ya. Of course kita nggak akan ngomong ya kripto apapun di sini, karena semuanya akan kita share di dalam. Tapi buat teman-teman biar bisa paham, maksudnya analisa itu seperti apa? Coba tunjukin bro. Ya, kita kemarin ya jam 9 pagi tuh ya, Ethereum sebelum breakout ya. Kita bikin chart ini. Dimana ini pure technical yang kita jelaskan. Apakah saya kenal Vitalik? Enggak. Pernah ketemukah dengan Vitalik? Enggak. Ya. Pernah ngobrol bareng sama kayak salah satu misalkan developernya ETH dan lain-lain? Enggak. Ya, betul. Tapi saya perlu lihat technical. Kenapa ini ETH jam 9 pagi saya bisa naik, sahur naik. Coba di zoom bro, itu harganya biar kelihatan harganya. Nah, harganya masih di ini ya. 1846 Iya. di sini. Oke. Apa yang terjadi ya waktu itu? Saya lihat satu chartnya ini punya struktur untuk dia mengalami breakout ya. Dia mengalami penurunan, terus kemudian di sini ya dia break ya below di area 1500 ya, dan strukturnya ini OTW bullish ya, secara struktur ya. Dimana kalau kita lihat pattern yang kasat mata ya, dia seperti inverse ya, head and shoulder di sini ya. 1, 2, 3, dan di sini juga ada ascending triangle, potensi flat out, breakout. Stochastic di sini udah crossing. Terus saya bilang di sini solid ya buat plan retest ke area 2000 ya. Terus kita lihat nih chartnya ETH hari ini. Saya nggak mau ini ya bahas, tapi ya ini udah terjadi. Ini sesuatu yang udah terjadi. Dan ya per hari ini 2300 bro ya. Jadi ini before-nya ya. Kita teman-teman lihat ya di sini. Ini before-nya. Oke. Dan ya ini afternya ya. Dia udah hit ya lebih dari target dan ya cukup oke ya kenaikannya. Kita ngomong ETH dari low-nya udah naik 27%. Nggak ada aset lain di dunia ini yang naik bro 2 hari lebih dari 30%. Oke, jadi itu contoh analisa ya. Itu based on price action, dia bikin harga seperti apa dan prediksi harga masa depannya tanpa ada informasi. Iya, nol. Iya. Ya. Enggak yang ya saya dapat bocoran ya enggak juga. Ya lihat chart. Make the just, trade. Ya, just trade. Ada yang bilang bro Tim minta klarifikasi di Discord, banyak akun namanya Timotol dan Kalimasada. Nah ini kenapa lu minta klarifikasi ke gue? Kan gue udah bilang dari dulu ya. Gue tuh orang yang nggak punya banyak waktu, gue nggak mungkin ngechat lu ya. Jadi kalau ada yang sampai ngechat lu itu udah pasti penipu, itu bukan gue. Gue nggak mungkin ngechat lu ya. Gue nggak mungkin nawarin lu apa-apa ya, karena gue nggak butuh duit lu gitu ya. Dan gue nggak mau buang waktu gue juga chat lu. Jadi nggak akan ada yang chat lu ya. Kayak ada yang bilang, ada yang chat gue Instagram namanya Timotol, gue nggak mungkin chat lu ya, nggak mungkin. Nggak mungkin gue mau luangin waktu. Ini ada yang bilang, Bang, baru umur 15 tahun dan suka nontonin video lu, minta sarannya mending fokus buat jualan biar dapat duit atau fokus belajar kripto. Ini maksudnya sederhana gitu loh. Mereka mau fokus, lu mau fokus jualan boleh, atau lu mau fokus kripto aset masa depan, kan tinggal simple. Ya. Apakah lu bisa cuman fokus di kripto? Bisa, dia cuman di kripto. Iya. Nggak jualan yang bangkrut. Jualan yang nggak laku tapi bisa trading kripto. Itu dua skill set yang berbeda menurut gua. Dan yang menurut gua yang lebih cepat sekarang ya lu fokus aja satu hal gitu. Ya. Fokus kripto ya fokus kripto, lu nggak usah kerjain yang lain. Gimana menurut lu? Ya setuju. Endingnya juga orang kalau fokus ke satu hal tuh nggak mungkin ada satu hari di mana dia itu nggak beruntung. Orang tuh kadang berpikir selalu tentang, wah saya nggak jago nih di bidang ini. Jawabannya kamu kurang lama mencoba. Betul. Kalau kamu ini orang yang paling bodoh, orang paling nggak ngerti apapun, nggak mungkin kamu miss ya di kripto sampai 3 cycle, 1-2 bulan itu bulan terbaik, kamu nggak mungkin nggak positioning apapun di situ karena ada banyak bulannya. Iya. Ya, kita ngomong 3 siklus ya 12-an tahun, 10-an tahun. Iya. Ya. Terus habis itu nggak mungkin dari 10 tahun itu kamu kali 12 bulan. Dari 120 bulan itu nggak mungkin ada 1 bulan itu nggak merubah hidupmu. Iya. Jawabannya ya kamu gampang menyerah. Iya. Dan gampang membandingkan diri dengan orang, oh nggak cocok. Iya, betul. Kamu nggak pernah mencoba lebih lama aja jawabannya. Betul. Tapi jangan udah lama nggak belajar ya. Contohnya misalnya orang bilang, oh dia OG Bitcoin tapi rumahnya jelek, itu malu. Lu mau ngibul, lu cuma beli Bitcoin sekali terus lu tinggal buat main game kali lu beli Bitcoin. Iya, mungkin jangan Bitcoinnya OG-OGan lu, ini, sok udah lama OG, lu udah katanya. tahu Bitcoin tapi Iya, tapi kok miskin lu? ya buat gitu. beli itu tembak di PB itu. Iya, buat beli tembak di PB itu. OG. Iya, gua kadang ada lihat investor kripto katanya, oh gua OG nih udah lama nih di kripto, kok masih miskin lu? Itu pertanyaan sederhana. Ya.
Kalau udah lama di kripto ya kaya lah. Kalau udah sama kan kayak gue udah lama lu bisa bilang gue udah lama di properti, tapi lu cuma sales gitu anjing. Ya lu lama di properti, tapi miskin. Enggak bilang gua lu bukan developer hebat. Enggak, gue bilang gini, gue pemain properti lama gitu. Padahal agent gitu 20 tahun itu agent. Gue pemain properti. Iya. Sama tuh, gue pemain kripto udah lama anjing lu miskin. Karena ini bro, gue percaya ya memang uang itu merupakan faktor yang sangat penting ya bro ya. Iyalah. Kayak contoh misalnya, kita dulu suka bercanda-bercanda bro kan, misalnya kalau naik pesawat. Lu kalau naik pesawat ya, ini gue kasih tau faktanya nih, fakta tentang pesawat ya. Itu kan udah bilang, oh harus misalnya ditegakkan kursinya. Itu kalau di private jet lu bisa tiduran bro. Bener. Itu turbulence pun lu boleh ke toilet. Ya boleh sih berak sama begini tuh boleh. Gak pernah akan diatur. Gak usah jauh-jauh lah, kita kejauhan lah mereka. Mereka bisa punya sedikit bisa naik bisnis kelas lah sih. Lo coba, lu naik bisnis kelas, lu disuruh pakai seat belt atau enggak? Itu gue tanya lo aja. Kalau memang itu aturannya. Terus coba lu sandarin belakangnya. Diminta gak buat, tegakin ya gitu. Pasti enggak bro. Ya kan? Coba lu tanya, itu pesawat yang sama loh. Kan berarti lo semua dikerjain atau apa kan? Ada yang bilang, oh tapi gue ada kemarin gue sempat lihat bahwa ada kasus viral. Apalagi tuh? Ada kasus viral di mana dia ada orang ya, anaknya sempat meninggal karena nggak ditangani dengan baik. Dia bilang kalau misalnya dia kaya itu dilayani dengan baik pasti. Memang betul dia. Ini gue nggak membenarkan pihak rumah sakitnya ya, karena itu pasti ada salah ya dalam kasus itu, dan gue nggak mendalami kasusnya. Tapi yang dia ngomong tuh benar. Dia demo dan dia orasi seperti ini. Dia sendiri di demo dibilang, ini karena saya hanya orang miskin, makanya ini terjadi sama saya. Kalau saya adalah orang yang kaya, mereka pasti nyembah saya. Dia betul. Itu menurut gue juga bukan orang yang bodoh bro, dia paham konsepnya. Cuman kan pertanyaannya kalau gitu, harusnya semua orang jadi kaya dong. Atau semua orang harusnya mau untuk menjadi kaya. Tapi kan gak semua orang bisa. Gitu. Dan menurut gue kalau lu sekedar jadi kaya dengan apapun bidang ya, mau kripto, lu mau jualan, terserah. Lu akan menikmati hidup yang jauh lebih enak dibanding lu jadi miskin bro. Ya kan? Even ke keluarga segala macam. Gimana kalau menurut lu? Ya siapa sih bro sebenarnya orang mau saya ngomong kekurangan. Tapi kan ada yang memproteksi dirinya dengan bilang, oh dia tuh misalnya dia sukanya belajar gitu kan. Dia suka belajar tentang politik, terus mau hidup miskin tuh ada. Itu cacat biasanya pikirannya. Iya, banyak bro. Karena secara alami manusia itu nggak ada yang mau hidup kekurangan bro. Itu sebenarnya dari dulu ya. Jadi saya nggak pernah lihat loh orang yang kayak nggak mau hidup berkecukupan, kecuali mereka ini sebenarnya udah kalah di hidup, terus cari justifikasi bahwa saya happy kok seperti ini. Iya benar. Ya happy tapi matanya nggak kelihatan happy ya. Udah mau nangis gitu, makanya saya happy kok. Saya happy di KRL. Bener. Tapi saya happy naik ekonomi tegak. Ya matanya merah gitu ya, sambil merah. Jadi janganlah ya. Bener. Kita memiliki pemikiran bahwa saya nggak bilang ya semua orang tuh harus hidup berlebihan ya, tapi berkecukupan. Iya. Tapi kita jangan kayak settle for less. Bener. Dalam artian kita tuh kalau kita paksa, kita tuh pasti bisa, dan apapun di dunia ini kita tuh selalu punya pilihan, apapun itu. Jangan menjadi orang yang berkata bahwa wah saya ini hidup seperti ini karena saya tuh harus ngehidupin keluarga saya nggak bisa kemana-mana, saya tuh setiap hari ya harus kayak ngurusin keluarga. Selalu ada pilihan. Betul. Ya mungkin kita bisa pilihan ya, kita pergi dan kita ya cari uang yang banyak supaya kehidupnya keluarga jadi lebih baik, kan bisa juga. Bisa juga bener bro. Tapi orang selalu bilang kayak, oh ini nggak ada pilihan, saya harus menjaga keluarga saya. Jawabannya ya pilihannya kamu mau seperti itu. Kamu milih untuk hidup seperti itu. Ya milih untuk hidup seperti itu. Jadi ya selalu ada pilihan dalam segala hal. Kayak orang barusan, dia walaupun demo, tapi yang dia ngomong bener. Kalau dia waktu itu orang kaya datang situ, nggak akan hal itu terjadi sama dia. Dia tuh tahu itu bahkan. Iya. Harusnya dia mencoba. Tapi jadi banyak itu. orang yang nggak tahu. Oh iya, banyak lagi yang nggak tahu, beda lagi tuh. Dan dia ada yang tahu, Iya. tapi nggak ngapain? Nggak mau mengakui. Iya, nggak mau mengakui, benar. Ya jadi menurut saya orang itu egonya harus belajar dikecilin sih sebenarnya. Karena banyak sekali orang ini yang hidup ya dengan ego yang terlalu gede, ya sampai dia taruh helm itu ya, saking gedenya egonya tuh nggak bisa masuk tuh helm. Iya, besar banget kepalanya. Egonya harus dikecilin tuh.
Ada yang bilang, tapi lu bilang bro Tim, ini Zahran nih namanya. Ini orang yang mikir kayak gue tuh ngomong A, terus gue ngomong B, terus kontradiksi. Padahal enggak. Dia bilang, tapi lu pernah bilang kalau uang masih 10 sampai 5 juta, 10 sampai 50 juta it's nothing money. Bener, it's nothing money. Gak usah mikir Bitcoin buat fokus kuatin earnings power. Satu, gue gak pernah bilang untuk gak nabung Bitcoin ya. Gue bilang Bitcoin itu adalah tabungan dari dulu. Ini udah lama sekali gue ngomong. Ya, dari 5 tahun lalu gue masih ngomong hal yang sama. Ada bilang fokus kuatin earnings power. Apakah trading itu bukan earnings power? Apakah orang yang bekerja jadi trader di Goldman Sachs itu bukan earnings power dia? Iya. Otak lu monyet gitu kan. Kayak lu mikir nih apa kayak wah ini hitam. Ini hitam gitu. Ini putih. Ini putih. Goblok kan. Dahran itu. Iya. Trading itu adalah sebuah aktivitas yang lu lakukan secara aktif. Lu ngeliat chart, lu ambil posisi, lu tutup posisi. Yes. Itu ada profesinya itu teman-teman. Ya. Lu kalau cari trader ada di JP Morgan tuh ada trader ya. Di sekuritas juga ada trader. Di aset manajemen tuh ada trader. Itu profesi teman-teman. Itu profesi yang bahkan bukan duit lu sendiri lu masukin, lu bisa duitnya orang, lu digaji nih sama bank untuk lu trading tuh ada. Di Goldman Sachs tuh ada divisi floor tradernya, teman-teman. Itu profesi. Gitu loh. Bukan kayak oh itu lu cuma diem nangkring-nangkring ya, lu kayak tadi, Bro Kakak. Hajar di situ di price entry ETH tadi 2000 ya udah bye bye. Dapat duit nggak? Dapat. Semua yang di dalam kita dapat duit nggak? Dapat. Ya. Orang kayak lu yang masih bingung, oh ini apa fokusnya kemana ya? Itu goblok. Karena lu nggak take action. Orang kaya tuh selalu take actionnya cepat bro. Dia lihat apa? Dia take action. Dia lihat apa? Dia take action. Nih kebanyakan orang nanya sama lagi nih. Mau berkarir di industri AI, menurut lu belajar mending kuliah atau course? Itu kayak pertanyaan goblok. Lu kan mau fokus AI nih. Lu udah cari sendiri lah di Google itu. Ngapain lu tanya gua? Artinya lu gak pernah mau fokus, lu cuma prokrastinasi gitu. Oh gua mau begini nanti, oh gua mau kripto nanti, oh gua bagus trading atau beli Bitcoin earnings power, kontol. Bego lu gak usah nonton gua lagi gitu orang kayak lu. Ya. Karena kita udah tahu nih, kita berdua tahu bahwa dua industri besar, AI dan kripto. Yes. Kita nggak bisa bikin AI. Gua dan Bro Kakak tidak bisa bikin AI. Bukan skill set kita, bukan kepintaran kita di situ. Ya kita akan pakai AI sebagai alat, tapi kita tidak akan berinvestasi di AI, kita tidak akan mengerti tentang AI, kita ngerti tentang kripto. Karena itu yang mau gue ubah. Menurut gue uang itu tidak adil dan yang gue mau bikin adil adalah uangnya. Ya gue fokus di sana dan gue kerjakan gitu loh. Sesuai porsi gue, exchange-nya gue bikin, edukasi gue bikin, medianya gue bikin, semuanya gue bikin. Ini kan kita baru mau ke step yang ketiga bro, media kan. Kita mau bikin tim media baru segala macam untuk karena buat sebarin saatnya kita sebarin gospel kriptonya ini. Gitu loh. Ke orang-orang yang mau nonton ini gitu. Setuju. Gimana menurut orang yang kayak bingung gitu. Dia mau ini, mau itu. Terus kayak ini mulai dari mana ini? Ya mulai anjing. Lu kalau mau belajar main piano, lu nggak nanya Beethoven kayak cara mainnya gimana? Enggak, Beethoven tuh langsung main gitu. Atau pelajarin ya sejarahnya Beethoven. Oh iya, harus gimana gitu. Enggak, main aja pianonya. Iya. Gimana menurut orang mau trading kripto ini bilang mau sukses, mau kaya. Tapi kayak mikir-mikir nih mendingan mana dulu, jualan dulu, trading kripto dulu. Lu pilih satu lah anjing. Kayak sulit banget gitu loh otak orang Indonesia itu. Ya orang mungkin ini ya, saya ngomong terlalu lama bro. Iya. Saya bilang ada belenggu di dalam satuan masyarakat ini yang mana mereka ini kebanyakan berteori. Iya betul. Karena kan kita sekolah apapun selalu dikasih teori. Cuman kayak praktiknya tuh minim sekali. Menghafal bro, menghafal ya, teori. Itulah mengapa ya kita ngomong orang jadinya apa-apa tuh diteoriin dulu. Iya betul. Tapi actionnya kurang. Ya apakah teori itu nggak penting ya? Jawabannya penting. Penting. Tapi ya by the time kamu tuh harus imbangin antara teori dan aksimu. Kayak misalkan join Aceh nih belajar. Oke, saya mau belajar 2 minggu. Ya, setelah 2 minggu tuh ya kamu pelan-pelan aksi ya sambil setiap hari pun juga sambil belajar. Betul. Jangan 2 minggu itu nggak ngapa-ngapain terus habis itu nggak butuh waktu 2 bulan lagi, itu kelamaan jawabannya. Karena market bergerak sangat cepat ya, ini pun dalam waktu sehari itu udah naik 28%. Ya itu Ethereum naik berapa persen? Itu kalau lu taruh uang 10 juta udah berapa duit lu? Udah dapat duit kan lu sekarang, udah makan lu sekarang. Tapi kalau lu nggak action. Nah gini deh contoh deh, oke. Gue mau nanya yang ikut webinar kita berapa banyak sini? Coba kalian jawab sini. Yang ikut webinar kita berapa banyak sini? Ayo coba. Ini kalian chat di sini yang ikut webinar kemarin. Dan gue pengen tanya kalian, dari yang ikut webinar kemarin aja, yang udah untung dari Bitcoin dan dari call Ethereum yang ikut di dalam, itu berapa banyak coba? Yang cuan kasih tahu, kalian cuan
jumlahnya berapa. Biar kita tahu di sini, ya. Kalian cuan dan jumlahnya berapa dari Ethereum, ya. Yang udah ikut di dalam, udah member di dalam, gitu. Jadi buat yang bilang, oh ini jual scam, nah hadir cuan. Itu kan bro, simple. Lu dengerin praktisi kan, kita memang we make fucking money dari sini. Gue bilang tadi 600 perusahaan TBK itu di bawah 100 M, gue tuh bikin duitnya seminggu gitu. Itu perusahaan setahun tuh net profitnya banyak di bawah 100 M ya. Nah cuan 35 juta dari ETH call di dalam spot, ya kan. Itu Kata-kata kayak kader kelas, berarti balik modal dong. Berapa hari itu bro dari webinar? Ya 2 hari ya. 2. Itu berarti 100 juta tuh kan. Iya, Masuk. 2. Boom. Tapi yang skeptis yang kayak, gue pinter. Enggak, kayaknya mereka berdua ini scam. Bahkan gue kemarin pas bikin video bro, yang bikin video sekolah. Lu tau ada yang komen apa? Kan ada media liput kan, ada yang komen, ini mah nggak beda jauh sama afiliator. Nah, gimana tanggapan gitu? Ini kita buka deh pertama, ayo. Ini yang kelipar semua, ayo kita ajak sini. Kita kasih tahu faktanya, gimana menurut lu dulu, habis itu baru gua. Ya udah capek ya bro, kayak 2 tahun tapi narasinya tetap sama terus. Iya, katanya ini mirip seperti afiliator yang Ini- IKA dan DS, ayo. Antara orangnya bodoh atau memang kayak ada orang yang sengaja ini ya. Enggak, saya paham ya. Kalian tuh nggak ngerti sama sekali market keuangan, Ya. kemudian terjerumus kita ngomongnya. Iya, memang Dengan terjerumus. Sesuatu yang kurang tepat Betul. dan akhirnya timbul skeptisme yang sangat tinggi. Terus Ya. kamu mikir semuanya yang dikaitkan dengan dunia keuangan ini trading Ini layar. Iya, lu kira ini kayak binomo gitu, goblok lu memang. Iya, itu nggak sama ya jawabannya. Jadi ya saya tahu kalian masih trauma, cuman ada batas bro antara orang trauma dan Goblok kan. iya. Ya kita paham. Jadi ada 2 sosok yang waktu itu fenomenal, ngaku-ngaku. Gue kasih tahu ya, ngaku-ngaku kaya ini penting nih. Yes. Karena beda loh orang kaya sama orang ngaku-ngaku kaya. Ya, nanti gue akan kasih tahu perbedaannya apa. Cuman lu jangan kira kayak orang di finance, lu masa bilang kayak trader di JP Morgan itu afiliator begitu kan? Itu beda sekali. Afiliator tuh apa sih? Lu masukin orang ke platform trading bodong yang Bukan isinya kayak adalah platform judi. Ya kita nggak bilang trading bodong, platform judi. Ya, lu ngajak orang ke platform trading judi, lu dapat komisi dari situ, itu afiliator tuh namanya. Ya, kita itu apa yang kita lakukan di sini adalah kita mengedukasi kalian secara gratis di sini. Ya, yang mau real time kita trade apa itu kita kasih di dalam. Dan gue punya banyak bisnis yang lain. Ya, lu bisa lihat beda sekali. Gini deh, contoh. Apa sih bro phrase yang bisa mereka ngomongin para afiliator ini, ya kan? Kayak apa-apa murah kan? Murah gitu, murah banget gitu kan. Itu mobilnya dia tuh murah banget bro. Ya murah banget. Murah banget, mobilnya tuh ini. Nih. Afiliator itu loh, ya. Gua sampai gatel. Nih mobilnya afiliator. Nih. Ini. Ya. Yang sama-samain gue sama ini mobil yang paling mahalnya dia ini nih. Ya. Semiskin itu, gue kasih tau. Apa viralnya apa? Beli apa? Tesla nyicil. Kan gue tanya bro yang punya showroomnya. Nyicil kok katanya? Iya. Beli cash katanya. Itu Tesla sama lukisan gue, satu mahalan lukisan gue di rumah. Gitu loh. Goblok banget lu anjing. Itu remnya Terus kayak GT3 RS itu. Itu remnya GT3 RS. Kayak lu kayak bandingin, oh ini the next gitu. Kan the next berarti soal dia lebih hebat gitu kan. Iya. The next. Kontol. Klubnya di ruko bos. Itu restoran kita Red Bear itu. Yang wah ini klub. Outlet Holy Wings gue sampai Malaysia anjrit. Lu jangan sama-samain gitu loh. Ya, gue kesel banget soalnya. Kayak ini soalnya banyak influencer anjing yang goreng narasinya. Oh the next. Influencer cacat ya biasanya. Oh influencer cacat biasanya ya. Oh iya. Jadi banyak yang bilang, oh ini the next. Mau coba di framing kan anjing lu semua gue bilang. Ya. Lu mau framing kan soalnya yang kita kerjakan tuh sama anjing tuh. Itu yang gue paling benci dari semuanya. Gue biasa lah. Mau dikatain jual kelas, boleh. Sah. Ya lu katain gue jual sah. Tapi lu samain gue sama orang yang promosi situs judi. Nggak sama orang lebih miskin juga. Ya, miskin jauh. Iya. Ada yang bilang kan, oh tapi ini mereka bitcoinnya banyak. Ini gue buka ya. Kan yang punya access itu semua teman kita. Lo harus tahu itu tuh editan inspect elemen di layarnya bro.
Itu inspek elemen. Pernah tuh diedit di Instastory 33T. Hey, Indodax tuh nggak ada 33T. Goblok. Karena dia tuh tahu orang Indonesia goblok banget, percaya gitu kan. Iya. Gak ada orang kaya yang percaya sama orang Yes. naik California. Vroom California. Ini jam tangan itu mobilnya loh. Gitu loh. Porsche-nya juga yang satu lagi dia disamain sama satu lagi itu bro. Itu Porsche-nya. Itu ban kita, ban mobil kita itu. Ya. Iya benar. Janganlah apa. Lu masa samain kayak Porsche biru murah sama GT RS tuh kayak. Dan jangan mau diprovokasi orang bodoh. Lu jangan mau diprovokasi orang bodoh. Gue kesel banget itu. Gue posting sekolah kenapa malah larinya ke sana lagi bro. Bener. Ngeselin tuh ya. Padahal kita juga kayak. Itu yang bikin gue kadang pengen berhenti tuh. Kalau yang itu kayak Iya, lu kasih afiliator. duit sendiri. Lu mau nyamain kita sama anjing. Gak masuk akal itu bener gak masuk akal. Karena kan harus tahu orang yang seperti itu ya. Yang apa. Orang yang bilang bahwa kayak misalnya. Sesombong, kan ada yang bilang kan bahwa apa yang di atas tuh tidak bisa miskinin begitu-begitu. Itu orang yang sombongnya luar biasa bro. Oh iya. Orang yang sombongnya luar biasa itu nggak mungkin pamer mobil murah. Itu mobil termahalnya dia gitu loh. Itu yang anak orang Indonesia tuh nggak nyampe gitu loh. Ya sama-sama. Sampai flexing mobil 1,5 M dicicil kan anjing bro. 1,5 M itu kayak servis mobil gua. Servis mobil gua ini 1,5 M. Pintu 2 tuh. Nggak kayak hidroliknya inilah. ganti. Kayak karena orang Indonesia tuh kayak lihat 2 pintu. Dikira sama. Dikira oh sama gitu kan. L300 juga 2 pintu. Lu ya. tahu gak sih bedanya mobil Mobil 2M box sama juga 30M pintu, kan? gitu. Iya makanya. Orang yang bisa kayak menghina bahkan kayak apa namanya? Ya gue ngomongnya yang di atas lah ya. Yang berani menghina seperti itu Oh kan iya. sombongnya luar biasa bro. Mau bayar Dan itu utang diomongin gitu di ya. asli. Mau Ngomongin di bayar- live. Mau bayar utang gitu. Dan lu jangan salah, gue tuh yang pertama loh. Kalau kalian pasti ingat, gue kan pertama kali muncul tuh di TikTok. Gue yang anjing-anjingin semua orang itu. Gue yang bilang dulu, anjing trading ini judi nih. Terus orang sekarang ngaitin gue lagi bilang katanya dulu trading judi. Enggak, itu trading option, binary option gue bilang judi. Gue yang ingetin kalian semua pertama. Masih pakai kutang tuh gue ingetin kalian. Coba kalian cariin tuh videonya. Gue yang ingetin Indonesia itu. Ada yang tanya kan, 2020 orang ini kemana? Itu gue ingetin lu semua. Gitu. Ya. Jadi udahlah gitu ya. Jadi jangan disama-samain. Karena dia juga kesel gitu loh. Lu disama-samain sama orang Bandung itu bro. Yang cengar-cengar gitu. Dengan mobil murahnya itu. Mereka tuh cuma ngaku mereka kaya. Ini yang kalian gak paham. Ya. Kalau gue mau bongkar banyak deh. Itu di exchange-nya duitnya cuma 2M gue kasih tau lu. Iya. Cuma 2M. Terus dia klik kanan, dia inspect elemen, dia taruh 33T. Ya, kita aja punya exchange kan. Gila 30T gue nyari gimana bro 30 Iya, gimana uangnya di bos. bawah ini ya. Ya kita tahu karena Bos. ya karena kita kenal owner exchange, kita juga punya exchange. Iya. Jadi kita ngerti duitnya berapa banyak sih yang deposit di exchange itu. Itu pun Ya, dia lu jelasin bukannya coba, bro. dia aja bahkan bukan yang punya platform bro. Lu coba jelasin berapa Iya. banyak orang deposit ya. Banyak. Dengan yang paling Cuman hah? gak ada bro duit 33T itu. Itu semua exchange di Indo gak ada 33T dananya. Iya. Ya. Janganlah. Jangan mau dibodohin ya. Karena gini, gue paham kenapa kalian skeptis sama kita. Udah banyak yang muncul sebelumnya begitu gitu kan. Dengan gaya yang kayak California murah itu, Porsche yang murah itu. Akhirnya mengecewakan kalian gitu. Terus kalian jadi ngecap nih. Profesi trading adalah judi. Itu yang gue kayak sulit bro. Kenapa tapi menurut apa dicap kayak profesi trading tuh judi gitu jadi. Karena memang yang afiliator promo itu memang platform judi. Iya. Ini terminal ini dipakai sama Vatikan sama Bank Dunia. Lu kalau lihat cari Sri Mulyani depannya ini. Menkeu kita tuh depannya Bloomberg, ini bukan binomo teman-teman. Capek bro. Ya. Jadi itu yang apa namanya kalian harus pikir. Nah gimana bro cara biar bisa orang bisa lihat melewati skeptisnya bro? Ya, menurut saya ya harus ada mosi sih, dalam artian gini, orang bodoh tuh kalau dibiarin ngejangkit lebih banyak orang untuk jadi bodoh. Jadi saya punya saran ke teman-teman, kalau memang teman-teman ngelakuin ini dan dapat manfaatnya, ketika ada orang ya kita ngomong bodoh yang membuat counter narasi, ya kalian yang harus perangi dong supaya orang tersebut
Satu, ya dia sadar kalau itu bukan. Dua, akhirnya dia ngomongin ke orang yang lain karena orang bodoh kan ketemu orang bodoh biasanya. Iya betul. Kalau itu emang beda dan ya akhirnya ya adopsi kayak kripto ini bisa jauh lebih meningkat di Indonesia karena malu banget di Indonesia itu sebenarnya. Betul. Ya. Bukan murah banget, tapi malu banget bro sebenarnya kalau dibandingin dengan negara-negara lain. Soalnya gini bro, yang gue perhatikan ya dari semua skema orang-orang afiliator ini, karena menurut gue gini, itu kan kita sebutnya tadi platform trading berkedok judi kan, yang binary option itu kan, itu ada key-nya tuh. Jadi lu kalau menang cuma dapat 80, kalau kalah 100. Itu udah gue pernah bahas panjang lebar di video, tapi nggak ada yang mau dengerin dulu, ya, nggak ada yang pernah mau dengerin. Ini gue kasih tahu dua fundamentalnya, perbedaan antara itu yang mereka lakukan sama judi. Makanya menurut gue masyarakat Indonesia jadi kasihan kenanya. Judi itu ya salah sekali. Gue mesti judi jangan ada kalian sama sekali, itu salah sekali. Tapi mereka yang mempromosikan ini tidak mempromosikan ini sebagai hal yang lain bro. Ini dipromosikan, oh ini seperti judi nih. Jadi yang main salah, yang bikin salah. Tapi yang jahat itu yang platform trading yang berkedok judi. Ya. Mereka iming-iming soalnya ini lu bisa jadi kaya dari sini, lu bisa sukses dari sini kayak gua trading. Bahkan kantornya bro itu di ruko bos. Kantor afiliator tuh di ruko. Mereka pakai semua duitnya dibeliin California, terus dipamerin buat kalian daftar link afiliasi. Itu sesuatu yang jahat menurut gua. Ya, sesuatu yang jahat dan sangat nggak bermoral. Karena mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka iming-imingin orang rakyat-rakyat di desa itu biar bisa kaya, bisa sukses, sampai masuk TV-TV, ya kan? Tapi isinya platform judi. Itu yang menurut gue bikin masyarakat jadi rusak gitu, ya. Nah saran lu apa bro? Untuk masyarakat Indonesia biar punya mindset yang berbeda. Ya satu, perangi skeptisme. Enggak, sebelum skeptisme ya, satu kayak jadikan rasa iri itu sebagai motivasi. Bukan sebagai sesuatu yang kita dengki. Iya. Karena apakah saya iri lihat misalkan billionaire hedge fund manager di luar yang beli dinosaurus ya saya iri. Iri bener ya, beli dinosaurus loh dia. Ya punya dinosaurus. Coba cari bro, Ken Griffin beli dinosaurus bro, cari. Tapi bukan berarti habis itu saya kayak anjing Ken Griffin scammer, enggak gitu kan. Iya bener. Masa gitu? Orang bisa beli dinosaurus, bisa nge-revive orang hidup bisa mungkin. Ya. Terus nggak saya scammer gitu kan? Enggak. Tapi saya pelajarin gimana dia dapetin duit, ya, fund-nya bagaimana, strateginya seperti apa. Nah itulah baru timbul ya setelah saya udah dari iri, ya skeptisme saya terbuang bro. Iya. Berarti udah bener nih orang beneran kaya nih, bisa ngidupin dinosaurus gitu kan? Iya. Ya berarti di situ ya saya mikir apa nih kerjaannya? Bagaimana cara dapetin duitnya? Iya. Baru di situ ya kita bisa mungkin ya let's say lah saya jadi kayak 1%-nya Ken Griffinnya udah syukurnya setengah mati bro. Iya. Iya Nah kan? ini ada orang bangsat lagi nih yang ngomong. Dulu Cek kan pernah join sama dia. Join kontol ya gue kasih lu ya. Itu dulu kan ada yang pernah sebar bro. Foto gue yang ada sama dia kan. Nah ini gue ceritain apa yang terjadi. Itu gue maki habis orangnya waktu itu. Ya, jadi gue bikin video tentang afiliator itu bangsat. Lalu orangnya minta gue ketemu. Gue ketemu itu di Flavor Bliss. Ya, di situ ada teman gue, ada Ogut. Ya kalau kata muda cuma sekali, gue temenan sama Ogut udah lama. Ini lu bisa konfirmasi sama Ogut. Apa yang terjadi di situ adalah Ogut itu mediasi gue sama dia. Karena gue tanya di situ, lu merasa apa yang lu lakuin salah atau enggak? Terus dia bilang sekali lagi di situ, even yang di atas nggak bisa miskinin dia. Dia ngomong lagi, in real life udah ngomong ke gue. Ya, dan besoknya kita tahu apa yang terjadi. Ya. Itu hari sebelumnya itu terjadi. Ya, gue ada di situ, itu ada saksinya, ada Ogut di situ. Gue yang ngomong ke dia, lu nggak ngerasa apa yang lu lakukan salah? Oh enggak, oh ya wes. Gitu. Itu sebelum ada yang terjadi yang banting-banting laptop tuh. Ya. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Jadi lu jangan ngomong kayak begitu loh, ya. Dan gue paling gak suka disama-samain sama sampah. Ya jadi jangan sama-samain gue sama sampah.